Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita bahas terkait dengan bab kurban ini. Kalau ibu-ibu memang maunya ini, tapi kita bahas dulu terkait dengan, sebelum saya lupa, ini jarang saya sampaikan. Nanti kalau ibu-ibu berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, yang berkurban ini saya selalu lupa sering sampaikan bahwa dimakruhkan ya untuk memotong kuku ya, untuk cukur rambut, cukur-cukur. Jadi bilang sama suaminya yang berkurban, potong kumisnya tanggal 18 ya, potong ininya tanggal 18, potong kuku tanggal 18, karena tanggal 19 dimakruhkan, tidak diharamkan sih, cuma dimakruhkan ya. Oke, yuk kita mulai. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ibrahim yang menetapkan aturan kurban ini adalah Ibrahim dan Ismail. Suatu ketika Ibrahim bermimpi dan dia berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, hai anakku, inni arafil manam anni azbahuka." Sungguh aku nengok dalam mimpiku bahwa aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Lalu apa kata Ismail? Wa qala ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Lalu pergilah Ismail dan Ibrahim ke tempat penyembelihan. Nyampai di tempat penyembelihan, sebelum disembelih itu Ismail berkata kepada bapaknya Ibrahim. Apa kata Ismail? Pesan yang pertama, "Ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku." Ini adalah dalil sebelum menyembelih hewan kurban, bilang sama panitianya, itu pisaunya diasah dulu. Fazbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Kalau ada kala jengking pengen bunuh, pluk, mati. Tak boleh dipotong ekornya, dipotong kakinya, tak boleh. Fazbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Nangkap ikan disentrum, makruh, tak boleh. Nangkap ikan yang betul-betul aja. Oke? Asah pisaumu ayah, bilang sama panitia kurban, sebelum menyembelih hewan kurban itu pisaunya diasah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, kalaulah aku menengok pisau yang akan menebas leherku, nanti aku akan merasa takut ayah. Ini adalah dalil kalau bisa hewan kurban itu tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya kalau bisa itu di mata, kalau bisa itu pisau itu tidak nampak oleh hewan yang berkurban. Ya, jangan didekat-dekatkan pisau dekat dia. Ini besok mau dipotong malam itu panitia ritual ngasah pisau depan kerbau. Jadi bau, ketakutanlah kerbau itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan aku menengok engkau, mengayunkan tangan menyembelih aku ayah, nanti aku akan merasa takut ayah. Ini adalah dalil. Ini adalah dalil kalau bisa hewan kurban itu tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya jaraknya itu kalau bisa jauh-jauh, ya. Atau nih motong di mana? Di sini. Oh, bilang kalau bisa sama panitianya. Kalau bisa jaraknya jauh-jauh, dikumpulkan dia dulu. Satu-satu yang mau dipotong baru dibawa keluar. Ini jaraknya 2 meter. Ditengok kawannya mati, sebentar ya mah saya. Maka dia ketakutan, dia loncat pagar orang, loncat jalan, lari ke Soekarno-Hatta, lari ke Arifin Sudirman. Setiap tahun makin banyak korban. Kalau dia udah berlari dikejar sama panitia, membalik dia ke panitia, berlari pula panitia, tak jelas mana dikejar, mana yang dikejar. Jadi nanti kalau ada kerbau lari, ibu-ibu jangan bergosip pula, kabau si anu lari itu. Patutlah kabau lari orang itu, jangan ya.
jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, ayah angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku ayah. Nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Ini adalah dalil ikhlas. Setelah selesai mengerjakan ngasih uang 2.800.000 ke panitia, lupakan duit keluar itu. Jangan nyampe rumah tengok, bagus beli kursi aku lagi, bagus beli gorden aku lagi. Jangan. Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Oke? Nah, ibu-ibu, poin yang kedua, bahwa berkurban itu 1 sapi 7 orang, 1 unta 7 orang. Oke, 1 sapi 7 orang maksimal, 1 unta 7 orang maksimal, 1 kambing 1 orang. Jadi 1 kambing banding 1 orang, 1 unta banding 7 orang, 1 sapi banding 7 orang. Lebih dari 7 orang tak boleh, kurang dari 7 orang boleh. Paham? Ustazah, saya berdua aja suami istri, harga sapi 15 juta, saya berdua namanya, boleh. Ustazah, kami satu kelas, anak saya satu kelas, anak saya ini sekolah, dia satu kelas, 40 orang beli satu daging, 1 sapi. Atau karyawan-karyawan di Pekanbaru nih sekarang banyak, 1 karyawan itu beli 1 sapi, lebih dari 7 orang, itu tidak bisa, itu namanya sedekah. Kalau kurban itu mesti 7 orang. 1 orang 1 sapi boleh? Boleh. Rasulullah aja, 1 Rasulullah itu kurbannya itu sampai 100 ekor unta. Kita sapi bagi 7, dipilih pula masjid yang paling murah. Oh, itu 2.800.000. Oh, di situ 2.600.000-nya, bayangkan tuh. Nah ya, jadi itulah hitungan berkurban. Oke? Yang ketiga, ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Miskin bekerja tapi tidak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang yang cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Yang ketiga adalah orang yang tajir, dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Sampai sini paham? Saya terlalu cepat? Kan ada 4 golongan manusia. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang yang cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 bersisa. Yang keempat adalah orang yang mapan. Yang cukup dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Yang keempat adalah orang yang mapan, dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Untuk orang yang mapan ini, maka dia wajib berkurban. Kalau dia tidak mau berkurban, uangnya tetap akan hilang. Uang hak kurban tidak akan pernah menjadi hak kita. Seandainya kita tidak keluarkan untuk kurban, Allah tetap akan ambil uangnya. Dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara nanti anak sakit masuk rumah sakit, ban bocor harus diperbaiki, handphone hilang harus dibeli, Allah tetap akan ambil. Sama dengan uang zakat. Dalam 7 juta, dalam 10 juta, wajib zakat 250.000. Tidak dikeluarkan, uang itu tetap akan habis. Maka jangan pernah pikir-pikir untuk berkurban, karena uang itu bukan hak kita. Keluarkan kurbannya, wajib hukumnya. Oke? Nah, itu yang nomor berapa? Nomor 4, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Itu hukum memakannya adalah sunnah muakkad. Tapi besoknya, hari keempat, 5, 6, sebulan, 2 bulan, kalau masih bersisa dia di freezer ibu itu hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Cepat betul ada marah.
halal. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Sama dengan beli daging di pasar saja lagi. Oke, paham? Tapi Ustazah, saya nggak bisa makan daging ini banyak, nggak bisa makan banyak, cicip sedikit saja untuk dapat berkahnya. Baca sholawat, nggak bisa makan sedikit, cicip kuahnya saja untuk dapat berkahnya. Baca sholawat. Nah, oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi hukum memakannya selama hari tasyrik sunnah muakkad, besoknya pahalanya sunnah, sama dengan beli daging di pasar saja. Makanya sama dengan hukum memakan daging akikah pada hari akikah itu sunnah muakkad, besoknya kalau masih bersisa hukumnya halal, cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Oke ibu-ibu? Dah. Kemudian yang keempat, banyak orang salah paham. Mereka mengatakan bahwa kurban itu satu untuk satu keluarga itu cukup. Cukup ya cukup. Cuma nggak gitu caranya. Kurban itu tadi yang saya bilang 4 ya. 4 golongan manusia. Selagi dia masih mampu, dia wajib berkurban. Suami bekerja, wajib berkurban. Istri bekerja, wajib berkurban. Anak direktur, wajib berkurban. Anak kedua manajer, wajib berkurban. Anak ketiga tak mampu, sunnah berkurban. Karena yang tak mampu, sunnah berkurban. Yang mampu, wajib berkurban. Jadi bukan bapak doang yang berkurban. Yang lebih tepatnya adalah satu orang yang berkurban cukup untuk mendoakan semua orang. Nah itu boleh itu. Siapa yang berkurban di rumah itu, misalnya cuma bapaknya bekerja, suami yang bekerja, anak-anak tidak ada yang bekerja, maka berarti apa? Berarti bapaknya yang berkurban, maka dia boleh berdoa pahalanya untuk orang lain. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan semua orang. Ya Rabb, ya Tuhan, hadza kurbati, ini kurbanku. Fajaza'u li zaujati, pahalanya untuk istriku. Wa banati, anak perempuanku. Abnai, anak laki-lakiku. Wal mujahid, para mujahid. Wa syahidin, orang yang mati syahid. Wali ummati kullu, seluruh umat. Jadi sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Maka jangan lupa ibu-ibu, siapapun yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Pertanyaannya, kapan didoakan? Jawabannya, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Lebaran pertama ingat nama saudara, doakan. Lebaran kedua ingat nama keluarga, doakan. Lebaran ketiga ingat lagi nama misalnya teman-teman, doakan. Gak ada masalah. Karena Rasul pun sekali dia berkurban, satu semesta dia doakan. Lafazkan. Ya misalnya habis sholat sekali aja cukup. Namanya kalau bertambah tambah lagi orangnya. Iya, kayak Rasulullah tadi. Ya Allah, aku berkurban, dengan kurban ini dapatlah istriku pahalanya, anakku pahalanya, anak laki-lakiku, anak perempuanku. Bahasa Indonesia saja. Rasul kan dia lafazkan. Bingung boleh tanya? Masih tambahan nama masih bisa? Bisa, boleh. Selama 3 hari tasyrik. Ada lagi? Kita orang yang lebih dari cukup untuk berkorban. Kita ingat orang tua kita dia berkorban tapi nggak cukup uangnya. Terus kita tidak jadi berkorban karena kita mau atas nama orang tua kita. Boleh dengan syarat kita udah berkorban sebelumnya. Udah pernah berkorban?
Maka tahun ini pengen atas nama orang tua, boleh. Boleh berkorban atas nama orang tua, atas nama teman, atas nama siapapun boleh. Dengan syarat orang yang mau mengorbankan orang lain, dia mesti berkorban dulu. Orang yang mau mengumrohkan orang lain, dia mesti umroh dulu. Orang yang mau menghajikan orang tua, dia mesti haji dulu. Karena dalam hal dunia, orang lain duluan. Dalam hal akhirat, kita duluan. Kita lagi baca Quran, teman kita mau baca, tengoklah Qurannya, aku mau baca dulu. Dalam hal akhirat, kita duluan. Tak boleh kau aja lah dulu, jangan. Mukena cuma satu. Teman kita nengok-nengok, pinjam mukena, aku duluan yang sholat ya. Tak boleh, kau aja dulu, tak boleh. Dalam hal akhirat, kita duluan. Dalam hal dunia, boleh orang duluan. Kita mau makan, ada orang lapar, kamu aja dulu, boleh. Tapi kalau dalam hal akhirat, kita duluan. So, boleh saja ibu berkurban atas nama orang tua ibu. Ibu kirim uang ke dia supaya dia bisa berkurban di sana. Silahkan. Tapi dengan syarat ibu sudah pernah berkurban di masa lalu. Gitu. Ya. Mana lebih baik berkurban atas nama orang yang meninggal, orang tua meninggal, atau wakaf? Baik, untuk melihat mana lebih baik, bentar saya jawab dulu. Boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Ja'a rajulan ila Rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Wa huwa tabki, lalu laki-laki ini menangis. Wa sa'ala Rasul ilaihi, lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, limaza tabki, kau kenapa nangis? Apa kata laki-laki itu? Ya Muhammad, saya menengok hewan kurban di lapangan ya Muhammad. Andaikan mak bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Anak ni ibatinya, mak bapaknya sudah tidak ada. Maka Rasul berkata, kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. So, ibu-ibu, jadi boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Tapi muncul pertanyaan, ya, mana lebih baik kurban atau wakaf untuk masjid? Nah, sebenarnya dua itu tidak bisa dibandingkan karena dua itu instrumen yang berbeda. Sama dengan ibu bertanya, mana bagus rumah kos atau sawit Ustazah? Itu ancak dua-duanya, bagus dua-duanya. Tapi kalau boleh saya saran, kurban itu sekali setahun. Sementara wakaf bisa kapanpun. Jadi dulu kan kurban atas nama orang meninggal ketimbang wakaf pada masa itu. Dan wakaf juga tidak mesti diartikan harus membangun masjid dengan 2.800.000. Wakaf bisa ibu siasati dengan cara lain. Wakaf itu adalah menaruh barang, memberikan barang untuk dipakai banyak orang. Tidak harus uang. Ambil mukena, taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf. Ambil sendal jepit, taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf. Ambil sendal, taruh ke masjid, dipakai orang untuk ngambil wudu, itu wakaf. Ya, atau misalnya uang dengan 100.000 beli semen taruh ke masjid, wakaf. Jadi wakaf itu bisa diangsur. Wakaf itu kan sesuatu yang dikasih dan dipakai untuk orang banyak. Ambil Quran, beli Quran, taruh ke masjid, wakaf. Tidak harus dengan uang 800.000, 2.800.000. Jadi saran saya, dulukanlah kurban. Ada lagi? Ya. Saya pernah dengar Ustazah, apa tadi? Kalau belum akikah anak, kita tidak boleh berkurban.
Bu, akikahkan anak pada umur 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad hukumnya, tidak wajib. Tapi setelah umur itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, maka akikahkan anak hukumnya berubah jadi sunnah. Oke? Saya ulangi, 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad, mengakikahkan anak. Tapi setelah umur itu hukumnya sunnah biasa. Akikah hukumnya sunnah, kurban hukumnya sunnah, wajib bagi yang mampu. Jadi akikah duluan atau kurban duluan terserahmu. Mau mengakikahkan anak duluan boleh, kurban duluan juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah memasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku kurban plus akikah, lillahi ta'ala, itu yang tidak boleh. Jadi sebenarnya anak ibu tidak akikahkan pun tidak apa-apa. Banyak orang menganggap akikah itu wajib karena katanya ada dalil nanti akan tergadai. Tergadai itu kan dalil. Tafsir dari dalil itu adalah tetap saja sunnah. Jadi kurban duluan boleh, akikah duluan juga boleh, nggak akikah pun nggak apa-apa. Karena kurban wajib bagi yang mampu. Sementara akikah kalau anak ibu udah dewasa statusnya tidak wajib lagi. Tapi kalau ibu risau, boleh aja akikah, kan mengakikahkan anak saat ibu di hari raya kurban. Boleh aja. Tapi nanti anaknya di rumah dipotong rambutnya. Banyak orang akikah tak potong rambut. Karena yang membedakan akikah dengan kurban cuman potong rambut saja. Yang membedakan akikah dengan sedekah cuman potong rambut saja. Jadi akikah mesti potong rambut seperti tahallul. Baca saja sholawat, potong rambut di rumah. Boleh saja numpang motongkan daging akikah di hari raya kurban. Cuma nanti dagingnya minta tolong kalau ada masak-masak panitia, dimasak oleh panitia itu duluan daging akikah. Atau bawa pulang hasil masaknya diberikan ke fakir miskin. Karena akikah mesti daging masak. Oke? Ada lagi? Ya. Dulu saya tidak diakikahkan oleh orang tua. Lalu sekarang kita mampu untuk mengakikahkan diri sendiri. Bagusnya kita akikah diri sendiri atau kita kurban? Maaf, mengakikahkan diri sendiri boleh, tapi dalilnya lemah. Daripada ibu mengikuti dalil yang lemah, lebih bagus yang pasti saja, berkurban saja. Tidak perlu dipaksa-paksakan akikah. Ya, karena akikah itu tugas orang tua. Oke. Ada lagi? Dalilnya ada, tapi statusnya lemah. Orang tua kita tidak mampu, tadi udah disampaikan hukumnya sunnah. Dia sunnah muakkad pada usia 7, 14, 21 hari saja. Setelah itu sunnah biasa. Oke? Silakan. Kalau katanya anak kita punya hubungan, jadi orang tuanya tidak mampu nikahkan anaknya, boleh nikahkan. Bagus pertanyaannya nih. Saya punya anak saya punya anak saya tidak mampu mengakikahkan cucu. Boleh nggak saya mengakikahkan cucu? Perhatikan pelan-pelan. Akikah untuk anak itu adalah tugas orang tua. Jika nenek mau mengakikahkan cucu, itu akadnya satu persatu. Caranya gini, nenek ngasih uang ke anak, itu namanya sedekah. Nanti anak mengakikahkan cucu, pahalanya akikah. Oke? Dia babnya satu-satu. Dia bab fikih itu satu-satu. Satu ijab kabul, satu kejadian.
Sama dengan hutang. Banyak orang salah paham. Ibu berhutang dengan saya 2 juta, 1 juta. Ibu ndak ibu ganti. Saya bilang saya ganti aja lah dengan sedekah. Saya niatkan sedekah, ndak biasa niat diubah di tengah jalan. Jadi kalau saat utang tetap utang, sedekah tetap sedekah. Kalau mau diikhlaskan nanti dapat pahala meringankan orang yang berhutang, mengikhlaskan orang berhutang. Bukan pahala sedekah, itu beda itu. Sedekah lain lagi. Ya, jadi ibu nanti dapat pahala meringankan beban hutang. Itu besar juga pahalanya. Tak terlibat utang lagi, cuman tak bisa di tengah jalan ganti dengan sedekah. Akad yang mana? Dia nggak sanggup bayar. Pahalanya pahala kita meringankan beban hutang. Besar juga pahalanya. Aku ikhlaskan, jangan aku sedekahkan. Aku ikhlaskan aja. Nanti pahalanya pahala mengikhlaskan. Oke? Ya. Yang lalu biar berlalu. Sama dengan ibu nih ya. Dia bu, akad itu satu persatu bu. Kita pengajian. Lalu kemudian ibu ketua bilang, yuk kumpul duit 30.000. Kumpul duit 30.000. Kita mau makan ke ayam penyet. Rupanya pas makan ada orang yang bayarkan. Oke? Ada orang yang bayarkan gratis kita. Maka itu ibu ketua ngomong ke jamaah. Akadnya diselesaikan dulu karena itu bukan uang sisa. Uangnya itu dibayarkan oleh orang satu tadi. Mau kita apain uangnya? Udah bu, kita jadikan kas aja kan gitu ibu-ibu biasanya kan? Caranya gitu. Akad yang pertama belum selesai bu. Caranya dibalikin dulu. Selesaikan dulu akadnya. Setelah itu lalu diberikan untuk uang kas. Tarik dulu, kembalikan, tarik lagi. Jadi akad tuh satu persatu. Nggak bisa diubah-ubah di tengah jalan. Kita gaji 10 juta, zakat 250.000, kita kasih sedekah 250.000 ke orang miskin. Dengar ceramah dengan Pak Ustadz, wajib zakat dalam 10 juta 250.000. Kemarin aku niat zakat ya, nggak bisa. Jadi tidak bisa dipotong di tengah jalan. Jadi bab yang tadi, nenek ngasih uang ke anak, pahalanya cucu, pahalanya sedekah. Nanti anak ngasih uang ke cucu, pahalanya akikah. Gitu, Mak. Ada lagi, Mak? Utang larinya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang berhutang, lalu kemudian dia tidak membayar hutangnya, lalu kita mengikhlaskan dalam hati. Apakah wajib kita sampaikan bahwa kita mengikhlaskan? Tidak. Tapi kalau dalam hati sudah diikhlaskan, pas dia ganti, bu tak boleh minta. Tahu-tahu dia ganti kan? Bu, ini kemarin dah aku ikhlaskan guys. Ambil aja lagi, nggak boleh. Bilang, guys, aku kemarin udah ikhlaskan. Oh, nggak mau aku. Aku pokoknya mau ganti, nggak enak aku dong. Oke, selesaikan akadnya. Aku udah ikhlaskan ya. Sekarang kau mau ngasih ini ke aku? Iya, ya udah, aku ambil ini sedekahmu. Gitu. Selesaikan satu persatu akad itu. Ya. Misalnya nih, teman saya punya utang dengan saya. Saya tidak ada berniat mengikhlaskan. Tahu-tahu pas dia ganti, saya banyak rezeki. Dia ganti 1 juta, dia transfer, ya. Lalu kemudian, aku lagi banyak rezeki. Nah, minta rekening kamu, aku mau transfer. Kasih aja dulu, biar dia bayar dulu utangnya. Seketika dia bayar, kemudian kita transfer balik. Oke? Ini utangmu dari tanganku, ini ya rezeki dari aku buatmu.
Jadi dia pahala bayar hutang kita, sedekah. Jadi tidak bisa dia bekal ibu di tengah jalan mau itu doang. Kau bekal ibu saya niat ya. Nanti pelan-pelan kita belajar perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu juga beda-beda. Lewat bakul bacaan masjid, ibu niatnya apa? Niatnya apa? Hah? Tengok kiri, tengok kanan. Kapan-kapan lah kita bahas ya. Ya lupa. Oke? Ada lagi? Ulangi kalau hutang. Hutang dengan orang tua. Ya. Kita punya hutang dengan orang tua kita. Memang akadnya kita minjam. Dia orang tua kita. Harus kita selesaikan, harus. Hutang is hutang. Tahu-tahu orang tua ini meninggal. Kan gitu. Kita tidak ada uang untuk menggantinya. Nih cak-caknya nih, pura-puranya. Maka rupanya orang tua kita meninggalkan warisan. Dibagi warisan itu dulu, ambil uang warisan itu. Ambil uang warisan itu, baru kemudian kita sedekahkan. Orang yang udah meninggal, cara bayar hutangnya, cari ahli warisnya. Masalahnya ahli warisnya kita anaknya. Maka caranya adalah sedekahkan atas nama dia. Gitu. Kalau berhutang kepada teman yang sudah meninggal, hati-hati ya. Atau berhutang kepada teman tapi dia menghilang. Ditengok di sosmed dia tidak ada. Kita punya hutang sama dia. Daripada nyari di padang mahsyar, lebih baik selesaikan di dunia. Caranya gimana? Cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Suatu ketika dia muncul. Katanya, kau ada hutang sama aku. Maka kita harus bertanya, kemarin aku memang ada hutang sama kamu, tapi karena engkau lenyap, aku gantilah dengan sedekah. Kira-kira kau ikhlas nggak? Nggak mau aku lagi butuh duit. Maka kita tetap harus menggantinya. Yang kemarin tetap sedekah, gitu. Silakan. Apa? Yang bertanya siapa tadi? Yang manggil saya siapa? Oke, nggak ada? Gitu ya? Boleh, Boleh berkurban pakai uang arisan? Saya nanya, ibu boleh? Boleh. Karena satu-satunya ibadah yang harus, satu-satunya ibadah yang mesti mampu, tidak boleh berhutang, itu cuman haji. Kurban, umroh boleh hutang. Nah, kalau arisannya uang kita, nah uangnya kan uang kita, cuman kita berhutang dengan peserta arisan. Tidak perlu. Yang penting hutangnya kita bayar nanti. Misalnya nanti berkurban tanggal 29. Oke. Tahu-tahu gajian tanggal 5. Pinjam dulu duit orang, nanti tanggal 5 ganti boleh. Tapi kan arisannya nanti tetap dia bayar. Enggak perlu, Bu. Jangankan pertengahan. Arisan 30 orang nerima 3 juta. Rupa-rupanya dia keluar nomor pertama, masih ada utang 2.900.000. Dia mau pakai kurban, itu hadiah. Tak perlu dia minta akad kepada yang lain. Oke? Cukup ya. Kalau kita korban atas nama suami aja selama ini, nggak apa-apa.
Tapi nanti bilang sama suaminya, doakan ya bang pahalanya untuk aku dan anak-anak juga. Nah, karena yang tadi, siapapun yang berkorban, maka doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkorban selama hari tasyrik. Oke? Dah. Demikian ibu-ibu, kita sambung lagi nanti 2 minggu lagi. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kurban. Insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma yanawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama kasabul abiyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihi wa ahla khairan min ahlihi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi makanin kana wa fi ayyi makanin kana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu wa in kana rizqun haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.